rezeki. Rapat sini ya, makin dekat ke sumber ilmu makin barokah. Mas Kun, santri kuning ya. Alhamdulillah. Sebetulnya semakin dekat dengan sumber ilmu, ada Gaza. Ya, saya siap, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang yang terampil mengendalikan diri kita. Sepakat? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Orang yang sabar itu adalah orang yang paling terampil menahan diri, mengendalikan diri dari apapun yang tidak Allah sukai. Jadi sabar itu bukan pasif, sabar itu proses aktif. Bayangkan supir mobil ketika rally, dia harus mengendalikan diri dalam situasi yang berat, sulit, berbahaya, dalam kecepatan tinggi. Kurang lebih seperti itulah orang yang sabar tuh, yang terampil mengendalikan dirinya. Karena masalah itu adalah kalau kita tidak terampil mengendalikan diri. Ada yang tidak terampil mengendalikan lisan, celaka tuh. Bicara itu nih di Indonesia kemarin ada tuh kehebohan luar biasa, sampai kemana-mana dan terus menerus gara-gara kurang terampil mengendalikan lisan. Ada yang tidak terampil mengendalikan mata, akibatnya dari mata turun ke hati, turun ke lutut ya, bahasa Sunda sih nyorocot begitu. Orang yang matanya tidak terjaga, mungkin adik-adik pernah mendengar narkolema, narkotika lewat mata. Orang yang senang pornografi, yang senang melihat maksiat, itu otaknya akan berubah strukturnya, karena yang saya ketahui dari ilmu yang saya baca dan saya dengar, kerusakannya bisa permanen itu. Yang suka lihat pornografi itu terus ketagihan dan kemampuan berpikir normalnya makin melemah. Itu karena tidak bisa mengendalikan mata, tidak bisa mengendalikan pendengaran. Stres nih, tidak sengaja kita mendengar aib orang lain sudah kepikiran, itu motornya nyicil tuh. Tiap lihat motor tuh langsung inget cicilan. Apapun yang tidak sengaja kita dengar, yang berupa hal yang tidak manfaat, cenderung akan membuat pikiran kita, benar? Apalagi orang yang suka mendengar aib, kejelekan orang lain. Itu nikmat menurut nafsu, tapi petaka menurut iman. Yang tidak bisa mengendalikan nafsu, tidak bisa mengendalikan amarah, tidak bisa mengendalikan syahwat. Pernah dengar cerita itu tentang suami istri yang istrinya tuh pemarah luar biasa, dan kalau marah itu nggak bisa berhenti. Kalau marah malam bisa jam 11, itu marah sampai pagi, baru berhenti kalau letih marahnya. Dan kalau suami keluar dari rumah nggak mendengarkan, dikejar itu. Di luar itu marah teriak-teriak. Akibatnya suaminya ini sudah kehilangan cara dan diam saja.
harus menjawab lagi. Kalau menjawab pasti salah. Ngomong dong. Ngomong apa lagi? Ngomong apa lagi? Ngomong apa lagi? Nah, baru ketika sudah letih, suami baru bisa meloloskan diri. Hasilnya sekarang ditalak tuh. Tidak bisa mengendalikan syahwat, nauzubillah ya. Jadi ilmu penting dalam hidup adalah ilmu apa? Mengendalikan diri. Ilmu mengendalikan diri ini sebetulnya intinya adalah seseorang itu punya kesempatan untuk berpikir apa manfaat bagiku, atau disebut ambak. Pernah dengar ini? Apa manfaat bagiku? Ambak, ulangi. Kalau ambak, ya itu sebetulnya nggak ada. Ambak, apa manfaat bagiku? Jadi kita harus benar-benar mikir ini tuh manfaat tidak. Biasanya kita suka mudah celetak-celetuk. Ini salah satu latihannya ya, latihan nahan diri dari celetak-celetuk. Tahu celetak-celetuk? Komentar spontan. Karena biasanya orang lihat sesuatu, dengar sesuatu langsung diproses dan mau ngomong. Ini latihannya. Jangan celetak-celetuk apapun kecuali sudah diproses dulu. Perlukah saya bicara? Manfaatkah saya bicara? Benarkah perkataan saya ini? Itu mikir, lalu pakai rasa. Ini jadi apa nih? Niatnya apa saya? Ujub, ria, nyakitin orang atau tidak? Jadi ada pakai akal untuk menentukan perlu tidak, benar tidak, manfaat tidak, tapi pakai rasa. Karena rasa ini menentukan nada ya. Mengerti adik-adik? Nah itu nada ya. Ngerti enggak? Itu kata-katanya sama. Tapi nada ini datangnya dari hati yang jengkel. Kalau hati yang jengkel, nada itu cenderung gak enak. Kenapa? Karena hati kita lagi gak enak. Cik cepat atuh. Nah itu lagi gak enak, minta cepat. Kenapa yang gitu-gitu aja gak bisa? Itu nada kan bisa mengatakan, yang gitu kan harusnya sudah bisa ya. Nah, itu enak gak? Coba nih lihat. Bibi, ada apa sayang? Ah ini beda lagi urusannya. Nada itu pakai perasaan. Kalau lagi jengkel beda, lagi sayang beda, lagi datar beda ya. Tahan. Sekarang apa yang paling harus kita tahan, kendalikan dalam hidup ini? Yang prioritas kita kendalikan adalah lisan. Selain mata ya. Lisan ini, karena dari lisan inilah yang paling banyak orang menjadi penghuni neraka jahanam adalah dari lisan. Rasulullah pun sudah mengingatkan, barang siapa yang bisa menjamin bagiku, jadi menjamin tuh menjaga lisan, apa yang ada di antara dua rahangnya dan dua kakinya, maka aku jamin baginya ke surga. Begitulah orang yang sangat bisa menjaga lisan dan farjinya itu dijamin. Sebentar saya bacakan dulu beberapa dalilnya ya. Iya, ini dia. Bahaya lidah. Lidah adalah satu kenikmatan besar yang dianugerahkan Allah. Pada lisan inilah terbanyak kebaikan, kemanfaatan yang luar biasa dan luas. Dan barang siapa yang bisa menjaganya sesuai dengan syariat, maka dia mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Inti dari lisan ini adalah zikrullah ta'ala, baik asma'ul husna, membaca Al-Quran, doa munajat, lalu menasihati manusia, tawasobil haq, tawasobil sob, mengajak orang ke jalan Allah, memperkenalkan jalan Allah, memperkenalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, itu dari mulut. Tapi kalau tidak hati-hati, maka lidah inilah penyebab manusia masuk neraka. Rasulullah sendiri mengingatkan berulang-ulang ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Dan tidaklah nanti seseorang akan diseret ke neraka dengan wajah-wajah mereka terkecuali karena ulah lidah-lidah mereka. Jadi inilah yang benar-benar
ada satu kalimat yang hamba katakan yang dan dia tidak peduli dengan kalimat itu, dan itulah yang membuat dia terjun ke dalam neraka jahanam. Jadi mulai sekarang mari kita tahan lidah ini, jangan celetak-celetuk. Misalkan dengan alam, hujan lagi. Kira-kira Allah suka tidak dengan orang yang ngomong gini? Amin ya. Hujan aja tiap hari. Hujan pekerjaan siapa? Orang yang tidak ridho kepada Allah, waman sakhita falahu suqtu, dia akan dimurkai Allah. Tidak boleh hujan. Ya sesuka Allah saja yang menciptakan hujan. Pasti banyak kebaikan dalam hujan. Walaupun menurut pandangan kita ada hal yang kurang pas karena sering, tapi tidak boleh mencela. Panas, dingin, ini panasnya jadi dingin tidak? Tidak. Pasti sudah diukur, karena kalau kepanasan pasti matang ya. Sudah. Dingin, kacau nih cuaca, nggak mungkin kacau. Apalagi yang suka dikeluhkan dari alam. Dong, ayo, acungkan tangan bicara. Ya deh, panas. Sudah, jangan ikutan tadi, udah diam ya. Diam, itu urusan saya. Iya deh, panas, baik. Angin, masuk angin, buang angin. Itu gimana anginnya? Deh, kenceng banget. Ya alhamdulillah, tinggal dikecilin agaknya ya. Ada lagi? Matahari nggak muncul. Waduh, cilaka nih, nggak panas, baju gak ada yang kering, saya bau becepok. Ini juga tidak bagus ya. Ada lagi? Apa dari alam yang suka celetak-celetuk nggak bagus? Ya deh, banjir. Ya, banjir kita hadapi dengan baik, kita cegah, tapi tidak perlu banyak komentar yang membuat ini gara-gara hujan banjir begini. Tidak boleh ya, itu sudah maunya Allah. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tiada satupun musibah yang terjadi di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Inna zalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian mudah bagi Allah. Al-Hadid ayat 22. Apalagi? Jom, ya deh. Kan? Kabut asap, wah segala kita sebutin ini asap terus nih. Baik, intinya itu. Apalagi sekarang celetak-celetuk komentar-komentar yang suka nggak ketahan. Tentang apa? Ya, macet. Gimana keluhannya macet? Macet, amit-amit, pada udah nyampe itu ya. Ada kan, aduh ampun macet sekali, aduh itu mah ya sampai 6 jam ke Jakarta. Padahal ngobrol itu teh udah nyampe. Jadi kalau ditanya gimana perjalanan macet, dah gitu ya, macet aja. Sama di status juga biasa aja. Gimana jalan? Ya tadi macet. Ya alhamdulillah, lebih banyak waktu untuk istirahat, untuk zikir. Amit-amit sekarang ya ke Jakarta, ampun ngaco ini. Nah itu udah gak ada gunanya. Apalagi yang suka banyak celetak-celetuk, ban bocor, gimana contohnya? Ya gimana celetak-celetuknya kalau ban bocor? Aduh ban bocor, mana buru-buru lagi, ternyata perut saya juga bocor. Harusnya gimana kalau ban bocor? Kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ban meletus, innalillahi wa inna ilaihi. Pak, ban motor meletus pak? Iya bu, kan kita sama-sama tahu ya. Gimana dong pak? Kenapa ban meletus? Karena sudah waktunya meletus bu. Segalanya ada waktunya, semuanya ada ajalnya. Apa artinya itu pak? Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita bu. Kok bapak kadang-kadang sabar begini? Kan baru dengar ceramah bu, mumpung masih ingat, gak tahu besok lusa. Pak, tapi kan masih jauh pak. Allah tahu bu, kita kurang olahraga. Inilah saatnya kita olahraga. Ayo bapak yang naik, ibu yang dorong. Apalagi komentar-komentar spontan yang suka jadi celetak-celetuk ya deh. Air pasang gimana?
Aduh, rep lagi. Ya udahlah, biarin ya. Ini didominasi oleh santri baru nih. Silakan, memang ya. Petir, di absen semuanya ya. Aduh, petir lagi gitu. Selain alam, apa yang suka biasa celetuk kita sering dengar? Komentar tentang fisik orang. Mbak, berapa kintal sekarang? Kintal itu karung, hadirin. Kalau lihat yang gemuk gini ya, ini ada satu adab yang jelek ini ya. Adab yang jelek kita itu kalau ada seseorang menurut versi kita ada kekurangan, cenderung mau nanya. Misalkan seseorang ada jerawat, ya harusnya kita diem aja. Kenapa? Satu, kita bukan dokter ahli jerawat. Dua, kita nggak akan ngasih obat. Ini pas lihat, ye neng, wajahnya kok jerawatan banget. Itu mencabik-cabik hati, meremukan perasaan, menghancurkan kejiwaan. Ini didramatisir, nggak gini-gini amatan. Justru itu yang jangan ditanya. Kita malah nanya. Ada teman misalkan perutnya jadi gendut, dicolok perutnya, jadi ketahuan. Hamil berapa bulan om? Ini kan menekan perasaan. Ada teman main panas-panasan, kulitnya jadi hitam. Wow, black magic begini. Ini atau reuni, adik-adik mungkin belum ya. Kalau teman-teman akan udah pada senior, reuni, rambutnya kan sebagian udah pada putih. Sudah meninggalkan dunia hitam ya. Memang maksudnya putih rambut, tapi kan teman-teman satu reuni sangkanya tukang mesum ini. Jangan mengomentari fisik, celetuk, kadang pengen aja celetuk. Nah ini tahan, karena boleh jadi satu patah kata melukai hati dia, merusak silaturahim, jadi fitnah malah. Ya, seperti yang beruban itu, yang meninggalkan dunia hitam nih, yang selewat kan nyangka sama-sama dunia hitam ya. Jangan, ini misalkan belum punya anak, kita tahu, gak usah ditanya gimana jadi gak punya anaknya, justru itu yang neken perasaannya. Atau belum punya jodoh dan kita tahu, dan gak usah segala ditanya gimana teh, dan nikah belum, itu yang neken tuh ya. Jangan segala ditanya, jangan segala dikomentari, jangan segala ingin tahu yang bukan wajib kita tahu. Sepakat? Ini adab yang kurang bagus. Misalkan seseorang jarinya ada yang nggak ada dua, atau ada apalah di sini bekas hitam apa. Dan orang cenderung kan akan menutupi kekurangannya. Nah kita jangan menyelidiki terus. Lihat jari yang disembunyikan, nanti dia tarik, lihat. Nggak boleh, itu adab yang tidak bagus. Ada orang yang kakinya misalkan oleh Allah dibuat sedemikian rupa, kita penasaran lihat kaki. Tidak boleh hadirin. Jaga perasaan, itu pun termasuk harus menahan diri dari serba ingin tahu, serba ingin ya, serba nggak nahan pengen, dan tidak ada perlunya bagi kita untuk tahu itu. Setuju? Udah jangan banyak nanya lah, mending banyak istighfar. Kecuali yang kalau kita nanya bakal jadi kebaikan bagi kita dan bagi kita. Kalau merasa baik buat kita dan menyiksa buat dia, itu jangan. Mbak kan seumur-umur gak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, itu gak usah diomongin. Atau ngomong gini, alhamdulillah sekarang sudah nutup aurat, jadi ketahuan sebelumnya belum. Dan diem, alhamdulillah. Setuju? Nah gitu, diam ya. Ada lagi celetuk apa akhwat, dunia perakhwatan. Bu, bau bebek. Bau bebek deh, bau badan. Ya sudah, kalau bau badan menerima aja, tinggal napas pakai mulut. Kalau ada yang bau badan, bagaimana? Sebetulnya orang yang bau badan itu sudah tersiksa tuh oleh baunya sendiri ya. Dia udah kepit, ketiaknya neken, tapi kan ada sela-sela yang membuat menjalar.
Kita harusnya cari solusinya tuh ada contoh yang bagus tuh, kita beli deodoran. Tapi ngasihnya juga harus pakai adab, jangan nih atuh. Jangan gini, saya belum pernah ngamalin ini ya, tapi kelihatannya bijaksana nih. Jadi beli deodoran 2, saya belinya kelebihan, ini saya pakai 1, ini pakai 1. Oh, dia kan merasa ada teman ya. Artinya sih ini secara teoritis mah menyenangkan ya, tapi praktek saya belum nyoba bawa minyak wangi atau apa. Alhamdulillah saya kemarin dari Mekah bawa 3 oleh-oleh tuh, 2, 3. Dia tidak terpojok. Tapi kalau spesial untuk satu-satunya dan ngasihnya di depan teman ya, ini kan kezaliman. Gini ya, kalau ada orang yang bau badan, dia tuh sebetulnya udah nggak nyaman, dia malu, dia tertekan. Kita jangan nambah beban dia ya. Kita harus cari solusi tanpa menambah bebannya. Kayak lagi sholat, handphone bunyi, semua langsung mikirin handphone. Allahu Akbar. Siapa tuh yang pakai handphone? Gak kira-kira Allahu Akbar. Harusnya dia sebelum masuk dimatiin dong. Tuh bunyi terus saya jadi khusyuk nih sholat. Allahu Akbar. Aduh, ini harusnya langsung dimatiin. Kenapa sih kalau langsung dimatiin? Siapa nih orang ini? Terus aja gitu ada sampai selesai. Tengok. Coba kita rubah pikirannya ya. Ketika ada yang bunyi ujian, tidak tiap sholat bunyi kayak gini. Saya harus tetap khusyuk. Allahu Akbar. Harus setiap bunyi ingat ke Allah. Ini ujian kehusuan saya. Nanti kalau udah selesai sholat, husnuzon. Ini pasti yang punya handphone nggak ada niat ngerusak sholat semasjid ya. Enak nggak perasaan gitu? Ini saudara saya nggak ada niat. Yang kedua husnuzon, dia udah pasti tertekan dengan handphone yang bunyi itu. Tapi kenapa dia nggak matikan? Boleh jadi dia sudah matikan, tapi kan ada beberapa handphone yang kuat ya, tidak mati-mati ya. Karena dia nggak tahu mijitnya yang mana. Dulu ada sampai duduk bunyi, didudukin itunya ternyata kan getar ya, jadi dia malu sendiri. Mati tidak bisa. Oh, mungkin dia kesulitan mematikannya. Husnuzon itu akan membuat hati lebih tenang dan menahan dari komentar-komentar gak enak. Coba, siapa tadi handphonenya nyala? Yang bener dong Pak, ke masjid itu matiin. Oh, tertekan gak? Apalagi yang di sebelahnya nunjuk, yang ini nih. Oh, dia tuh udah menderita banget itu dengan handphone seperti itu ya, termasuk maaf yang sering dibahas itu yang buang angin gitu. Tut, gak sengaja dikit peletek. Peletek. Lebih baik kita pura-pura nggak tahu. Jangan suka ditunjuk sekarang deh. Baru juga diajarin diam ya. Jadi semua tahu dia yang kentutnya nggak. Maaf ya, udah kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Santri baru 2 hari ya. Sampai di mana tadi? Ya ketika jangan di dalam masjid peletek gitu. Kita mendengar, takdir Allah bukan kita dengar. Takdir Allah bukan. Ini ujian kecil ya, hanya ngebeletek begitu. Harusnya kita bijaksana. Pasti dia udah berusaha nahan sekuat tenaga, tapi tak tertahankan. Dia pasti nggak niat meracuni kita semua dengan belerang itu. Nah, kata-kata meracun ini kecil dirinya, hanya mengganti aroma. Harusnya, dan itu sudah selesai masalahnya kan, sudah selesai. Masa masalahnya selesai emosinya berlanjut? Yang benar loh, ini kan majelis taklim, pakai dong akal sehat. Di mana kepedulianmu terhadap rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Wah, memang kelihatannya soleh. Karena ada tuh kiai yang ulama yang mungkin pernah dengar kisah ini ya, ada ibu-ibu konsultasi gak kuat, tapi beliau pura-pura enggak dengar. Maaf oh ibu kalau bicara agak keras dikit, yai kurang keras, yai dikit lagi, yai aduh si ibu langsung lega, berarti nggak kedengaran, padahal nyata tuh kedengaran. Tapi demi menjaga perasaannya pura-pura tuli tuh gitu tuh. Itu harusnya gitu kita ini ya, menjaga perasaan orang, menahan diri.
mungkin memang kajian kali ini sederhana, tapi ini sering kali kita sholat, kita saum, kita ngaji, kita ke majelis taklim, umroh, tapi mulut ini enggak kejaga, enggak suka nahan. Misalkan kalau udah jengkel tuh maunya kita tampakkan kejengkelan itu. Tahan dulu, karena kalau hati udah nggak enak, ini rumusnya nih. Kalau hati udah nggak enak, itu wajah kita tuh bekal nggak enak. Nada omongan kita tuh nggak enak. Kalau hati nggak enak, nulis itu dibaca tuh nggak enak. Tenangkan dulu, tahan, istighfar. Kalau sudah mulai reda, barulah bicara. Ini penting hadirin, tidak usah tiap ingin bicara jadi bicara, tiap ingin nulis langsung menulis. Tahan, ingat tahan. Berapa lama? Relatif ya, ini bukan masalah waktu, tapi masalah kegigihan untuk menahan diri. Nah, udah ditahan bagaimana? Kembalikan ke Allah, karena satu-satunya yang menenangkan adalah Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tenang jika mengingat Allah ya. Hanya dengan mengingat Allah hati ini akan tentram. Sederhana ini, tapi inilah sumber masalah kita. Kita nggak sanggup menahan diri. Suka kalau udah ingin langsung. Termasuk beli-beli juga begitu. Kan ada ingin, ada perlu. Ingin itu cenderung nafsu. Kalau perlu, memang itu yang kita perlukan. Makanya kalau ingin bicara dengan perlu bicara beda. Ingin beli sepatu dengan perlu beli sepatu itu beda. Kalau ingin itu cenderung besok udah ganti lagi keinginannya. Ini ada teman kemarin, wah katanya sekarang udah keluar iPhone 7. Tenang, jangan beli yang ini. Sebentar lagi keluar lagi, kan ini mau ulang tahun Apple. Nah biasanya ada produk baru, tapi kalau sudah produk itu keluar akan ada produk yang paling canggih. Jadi dia tiap tahun nggak pernah beli karena dia selalu nunggu yang paling canggih ya. Ini yang bagus. Ini persis seperti naik angkot, hari ini bayar besok gratis. Aduh senang naik angkot, duduk hari ini bayar besok gratis, sip. Besoknya naik lagi, hari ini bayar besok gratis, sip. Begitu sampai tamat tuh sekolah. Tahan. Setuju? Tahan. Pokoknya tahan. Termasuk kalau lagi jengkel, bertengkar, misalkan tahan, diam, tenang. Karena ingat, orang bertengkar yang diinginkan kebenaran atau kemenangan. Kemenangan. Kalau orang cari kebenaran itu namanya tukar pikiran. Kalau mencari kemenangan pasti pakai emosi. Dan semakin emosi, akal semakin turun. Dia semakin gak bisa melihat kebenaran. Yang dia pikirkan, dia harus menang ngomong. Gak ada gunanya kita banyak ngomong dengan yang gak sehat akalnya ya. Betul? Prank, piring pecah pipi. Di mana mata kamu? Tuh kan, malah nanya mata. Untungnya si bibi ini jernih pikirannya. Ini bu, ibu juga tahu monyong. Jadi ibu yang monyong, bibi mah senyumnya biasa. Dasar orang kampung, kata bibi. Kita kan di kampung CRT bu, diam. Begitulah hadirin. Orang yang marah tuh tidak perlu diladeni. Jadi gimana ngadepin orang yang marah? Sadar aja bahwa ini bukan saat yang pas untuk adu argumen. Tidak ada gunanya ya. Tenang, banyak zikir. Zikirnya juga jangan yang memancing kemarahan. Astagfirullahaladzim. Apa kamu istighfar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu yang kasih setan ya. Jadi zikirnya tuh yang tenang. Gimana coba caranya kalau lagi ada bertengkar dan ngomongnya tuh menyakitkan atau nggak enak? Hati itu langsung nunduk, ya Allah, ini terjadi dengan izin-Mu. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Ya Allah, ini semua kepahitan pasti diundang oleh dosa saya. Astagfirullah, ya Allah, saya sering nyakitin orang, ini saatnya kembali ke saya. Astagfirullah. Jadi sambil ngedengerin yang gak enak itu ya, kita mau punya dunia lain, yaitu dunia taubat. Nah gitu dong, tafakuri ya, padahal kita tafakuri yang lain. Begitulah. Sama bu, kalau suami marah, bapak tuh capek tahu, capek. Kalian tahu nggak gampang jadi suami itu. Ibu nggak usah ngomong, apalagi jadi istri. Saya mah hamil, melahirkan, papa belum pernah hamil. Tapi kan aku yang menghamili.
oh jadi ngaca ya, jadi nggak jelas ah. Mendingan tenang aja, capek tahu jadi kepala keluarga tuh, dunia sengsara belum lagi di akhirat, nggak usah ngejawab Bu. Mending gini, iya Pak, saya semakin paham betapa beratnya jadi seorang kepala keluarga. Nah gitu, apa sih yang saya inginkan dari semua ini selain pengertian? Saya semakin paham Pak, benar-benar sekarang saya tahu betapa beratnya. Saya ingin bisa bantu Bapak. Nah, bukan masalah bantu, pengertian aja udah cukup bagi Papa. Alhamdulillah Pak, insya Allah saya semoga bisa menempatkan diri yang pas. Ya Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Ini sedikitnya ada uang 2 gepok hadirin. Kata istri, maaf Pak, ini uang monopoli ya, hanya jadi gitu. Hadirin, dan namanya juga saya ngarang cerita kan, boleh ya, jangan protes. Nah ibu bapak dan hadirin sekalian, sederhana lah kuncinya kali ini ya, tahan diri, tahan. Juga WA, BBM jangan suka ingin langsung ngebalas, jangan sampai udah tulis cepat, jangan, tahan. Kita nge-WA, BB belum dibalas aja, mana balasannya, itu pasti emosi ya. Udah hanya panjang, pakai gambar yang merah lagi gini tuh. Cari 1001 alasan. Tapi dia sudah baca, sudah contreng biru. Kan katanya BBM naik itu menyengsarakan, tapi BBM tidak dibalas, oh itu luar biasa menderita. Dan tenang, segalanya ada waktunya. Gitu. Sekarang lagi latihan sabar, dikirim udah dibaca tapi nggak dibalas, mungkin sedang melakukan kewajiban lain, mungkin lagi nyetir, nggak mungkin, nggak apa-apa, katakan aja di hati, insya Allah segalanya ada waktunya. Jangan semana balasannya, bosan nih saya nunggu, amit-amit tuh kan kamu kayak gini, jadi jengkel. Termasuk lift, kalau nunggu lift kan biasa di kantor ada lift, aduh pas dia penuh terus, itu juga nggak nolong apa-apa. Lebih baik katakan, semuanya ada waktunya. Ternyata setelah 1 jam nggak masuk, berarti waktunya naik tangga gitu. Tapi ini lantai 5, Allah menginginkan saya olahraga gitu. Udahlah dibuat simpel ya. Jangan suka dibikin masalah berat. Yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafir. Jadi buatlah, jangan dibikin ribet gitu, nggak harus semua urusan jadi rewel. Rasulullah juga suatu saat yang gulanya aduh saya lupa nih kisah ini, yang asin atau apa ya, minum ya, yang Aisyah, terus gimana deh ceritanya, saya baca cuman saya lupa, nggak apa-apa deh. Disediakan minum terus. Oh ya, biasanya Rasulullah tuh minum, biasanya disisakan setengahnya buat Aisyah. Terus ini dihabiskan, dimasukin galam oleh Aisyah tuh ya. Tapi Rasulullah tuh menjaga perasaannya, dihabiskan aja air garam itu agar Aisyah tidak tahu bahwa air itu asin. Sampai gitunya ya, beda dengan kita, kadius ya. Mana itu racun. Justru biasanya disisakan setengahnya karena air itu asin, oleh Rasulullah dihabiskan supaya nggak tahu Aisyah bahwa air itu air asin. Itu ngejaga perasaan orang tuh sampai kayak gitu. Ayo tahan diri, jangan memuaskan hati dan orang jadi terluka ya. Tahan. Begitu ya, cukup. Ada pertanyaan silakan.
telepon ya Bu, jangan dengar di radio. Kalau pendaftarannya maksudnya. Bisa dibayangkan kalau kita ngobrol delay seperti ini ya. Halo Bu, Ibu dengarnya di telepon ya. Bu, Ibu dengar di mana sekarang? Ibu dengar pakai telepon atau radio? Iya Bu, jangan banyak komentar ya. Semua berbaik sangka Bu. Tidak boleh, kok suaranya begitu tenang, jangan banyak komentar. Dia latihan pertama ini. Bu, Ibu, nada menentukan perasaan ya. Ya, beliau sudah menelepon. Sabar ya, nanti diumumkan pada waktunya sudah siap menerima pendaftaran. Sekarang kita sudah mendapatkan tempatnya, yaitu di Monumen Bandung Lautan Api di depan Unpad. Benar kan itu? Di Pati Ukur, nanti wilayahnya itu lebih nyaman ya. Silakan penelepon selanjutnya Bu. Nanti diumumkan kapan pendaftarannya. Ibu udah nggak kuat daftar ya. Tenang, tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 tahun apa Pak? Maaf tadi kurang jelas. Halo. Tadi sudah 4 tahun apa Pak? Rumah belum jadi-jadi. Rumah siapa Pak? Oh, rumah Bapak sudah 4 tahun belum jadi-jadi. Karena keuangannya belum ya. Oh ya Pak, itu artinya belum waktunya jadi Pak. Nah, apa yang menghalangi? Diperkirakan dosa. Jadi Bapak dan keluarga ajak banyak istighfar. Biasanya dibuka nanti Pak. Bapak harus banyak tobat. Nggak apa-apa Pak. Bapak kelihatannya nggak punya dosa apa? Maaf. Punya ya. Sedikit atau banyak Pak? Banyak atau banyak sekali ya, yang menekan perasaan. Nah, berarti tobatnya harus banyak ya Pak ya. Nah, katanya yang menghalangi rezeki barokah itu adalah dosa. Jadi sekarang ajak istri, anak-anak, selain sholat tepat waktu berjamaah, banyak istighfar Pak. Istighfar, nanti Bapak ciri-cirinya akan ada tenang ya. Kalau sudah mulai tenang, biasanya tahap keduanya ada jalan keluar, entah dari mana aja. Dan yang ketiga nanti warzaqahu min haitsu la yahtasib, ada kejutan-kejutan. Bapak mau dikasih doa istighfar yang paling mantep Pak? Mau nggak Pak? Namanya Sayyidul Istighfar, yang kalau Bapak baca pagi ini, lalu misal ditakdirkan Bapak meninggal sore, itu bisa masuk surga beneran Pak, asal dengan yakin. Dan sebaliknya juga begitu. Ini doanya ya. Sayyidul Istighfar, sudah apa santri semua? Coba. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Panjang tuh. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli wa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ini bagusnya dihafalkan termasuk artinya ya Pak ya, dan ada di internet Pak supaya gampang. Di buku doa tulis aja Sayyidul Istighfar, cara ya Pak ya baca di samping istighfar yang lain seperti doa istighfar Nabi Adam. Sudah apa belum Pak? Robbana belum ya? Kalau gitu ini Pak yang Bapak harus hafalkan dan amalkan supaya Allah nanti menyelesaikan bangunannya ya Pak ya. Jadi kalau ada masalah mah banyak tobat. Syaratnya sholatnya tepat waktu ya Pak ya. Kalau sholat tepat enggak Bapak? Maaf agak telat ya, telat pantas rumahnya telat ya, dan ibadahnya mungkin telat ya. Kalau tobatnya telat ya juga pertolongan. Tapi itu nggak pernah tobat, nggak pernah sholat, malah rumahnya bagus, rumahnya dikasih barokahnya yang tidak dikasih Pak. Bapak mah yang barokah ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya amalkan istighfar ya. Surat Nuh ayat 10, Hud ayat 52. Itu janji-janji Allah akan dibukakan pintu pertolongan termasuk rezeki. Silakan. Halo, silakan. Halo. Iya. Ya Bu, silakan Bu. Pengetahuan saya qobla subuh 2 rakaat Bu. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan qobla subuh. Pahalanya dunia berikut isinya. Itulah. Kalau mau masuk masjid tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian qobla subuh 2 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Sesudah itu itikaflah sampai saatnya syuruk ya. Nanti ada sholat isyraq 2 rakaat yang insya Allah pahalanya haji umroh sempurna. Begitu. Silakan. Yang jangan ditinggalkan qobla subuh, qobla maghrib, qobla subuh, qobla duhur, pada maghrib, pada isya. Itu jangan ditinggalkan ya. Yang jangan pada subuh, pada asar. Yang dibolehkan qobla asar, qobla maghrib, qobla isya, silakan. Itu. Tapi yang jangan ditinggalkan tadi apa? Qobla subuh, qobla duhur, pada maghrib, pada isya. Itu bisa 10 atau 12, masing-masing 2, begitulah. Kalau istighfar Rasulullah itu 70 atau 100 kali sehari tanpa dosa. Kalau seperti kita ini bagusnya ditambah ya. Silakan.
Tunggu dulu. Halo. Ya, sudah takdirnya. Beliau mendahului kita di dalam bicara ini ya. Bagaimana supaya ingat Allah. Jadi Allah tahu nih siapa di antara hambanya yang pengen ingat kepada Allah. Dan satu-satunya yang bisa membuat kita ingat Allah siapa? Allah sendiri. Makanya banyak doa. Tahu doanya? Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulangi, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba minta ke Allah terus dan banyak menyebut nama Allah yang mana saja, Asmaul Husna atau doa atau membaca Quran, murojaah Quran itu zikir. Ya, saya sih zikirnya belum ke hati, baru mulut aja. Oh, itu lebih bagus dibanding bicara maksiat. Orang yang mulutnya banyak zikir susah maksiat. Lebih bagus mulutnya menyebut nama Allah dibanding bicara sia-sia. Lebih bagus mulutnya menyebut nama Allah dibanding tidak nyebut apapun. Tapi hati saya belum ingat Allah, nanti oleh Allah ditolong. Mudah bagi Allah memindahkan dari zikir lisan dilengkapi menjadi zikir hati. Istiqomahkan aja menyebut nama Allah. Kalau kita ingin istiqomah, apa yang perlu pertama kali istiqomah? Adalah istiqomah zikrullah ta'ala. Ya, penelpon terakhir. Ya, silakan. Iya Pak. Jadi kalau belum mampu tidak wajib Pak. Bapak mending niat aja sekarang. Lalu nabung, ikhtiar. Kalau mau daftar. Tenang saja Pak. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bapak berhutang, nanti meninggal gimana? Malah jadi masalah ya. Mewariskan hutang. Dan kalau tidak mampu mah tidak wajib. Wajib itu bagi yang mampu. Halo, ya penelpon masih ada lagi, masih ada 8 menit nih. Kenapa ini agak rada horor nih pagi ini? Itu volume radionya boleh dikecilkan. Waalaikumsalam. Teh, Kang. Mohon dikecilkan volume radionya ya. Halo, tolong dikecilkan volume radionya, Kang. Kang, pindah, jangan di sana. Alhamdulillah. Halo. Mungkin yang lain ya. Terima kasih yang sudah berusaha telepon. Cukup ya. Jadi tidak salah yang nelpon, tidak semua yang nelpon paham bahwa kalau nelponnya dekat dengan radio terjadi feedback lah bahasanya jadi ngewiwiu seperti tadi ya. Jadi kalau itu bukan ngalelewe, halo itu bukan ngalelewe ya, itu adalah feedback namanya.
Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan nih silaturahim kita di radio walaupun sederhana dan nanti dilengkapi dengan ustadz-ustadz lain. Kalau niat kita benar-benar ingin dekat dengan Allah, ilmu yang sederhana ini bisa diamalkan. Kita mah nggak niat ingin dilihat orang sebagai orang baik, tapi kita niat dari waktu ke waktu kita bisa jadi orang baik ya. Perkara kesalahan kita ya, kita semua gudangnya kesalahan, tapi Allah Maha Pengampun. Apa yang ditutupi Allah jangan dibuka, melainkan tobati saja. Dan jangan menganggap remeh dosa sekecil apapun, karena itu pasti balik ke kita dan menyusahkan kita. Tidak ada dosa yang tidak disaksikan Allah, tidak ada maksiat yang tidak diketahui Allah, dan pasti kembali ke kita. Untuk yang sudah terjadi, kita mohon ampun supaya tidak menjadi petaka, dan bagi yang belum terjadi, jangan coba-coba. Sebesar apapun dosa, kalau berhadapan dengan ampunan Allah, semuanya jadi kecil bagi Allah. Tapi maksiat kecil kalau disengaja itu pasti disaksikan dan ada balasannya. Maka mari kita tahan diri dari segala dosa, diantaranya menahan lisan kita, pandangan, sikap kita. Tahan diri. Mudahkan urusan, jangan dipersulit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami yang hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika shalihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada seluruhnya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Nanti malam di masjid Bank Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.